HAM adalah, ya, baik, baru muncul. Menurut pengertian UU nomor 39 tahun 99, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM ini adalah hak atau sebuah anugerah dari Tuhan yang melekat pada setiap insan atau setiap manusia dari dia lahir hingga dia wafat. Jadi seperti itu. Ini saya kutip dari Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Seperti itu. Next. Nah, kali ini saya akan membahas singkat tentang sejarah HAM di dunia. Berdasarkan sejarah, perkembangannya ada 3 generasi hak asasi manusia. Next. Ya, generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa. Contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas keamanan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Jadi hak asasi manusia yang di generasi pertama ini muncul di Inggris oleh John Locke. Gagasan hak asasi manusia pertama muncul di Inggris diprakarsai oleh filosof Inggris bernama John Locke yang sekarang kita kenal sebagai HAM generasi pertama. Baik, next. Selanjutnya adalah generasi HAM. Yang kedua adalah hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak berbentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Jadi HAM pada generasi kedua ini banyak diusung oleh kaum sosialis di Eropa Timur seperti bangsa Rusia, bangsa Jerman, dan bangsa Eropa Timur lainnya. Next. Lalu generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini muncul pada awal tahun 90-an atau pada tahun 1900-an atau pada akhir Perang Dunia Kedua. Generasi ketiga ini adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang Asia atau Afrika, misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. HAM generasi ketiga ini muncul akibat dari penjajahan yang dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa Timur dan bangsa Afrika, yang penjajahan tersebut begitu masif sehingga menimbulkan banyak kesengsaraan dan dinilai melanggar hak asasi manusia hak asasi manusia yang telah disepakati nilainya oleh masyarakat dunia. Next.
Lalu setelah Perang Dunia Kedua, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration of Universal of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di dalam deklarasi tersebut terdapat 10 pasal. Yang pertama ini bunyinya adalah deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan. Dari pasal pertama ini menunjukkan bahwasannya HAM ini bersifat universal, yaitu diterapkan di setiap tempat, di setiap keadaan, dan di setiap kondisi. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun keadaannya, hak asasi manusia ini wajib kita terapkan. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia di dunia, jadi kita harus menghormatinya. Seperti itu, kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak setiap manusia. Seperti itu. Next. Nah, untuk saat ini rumusan-rumusan HAM yang telah digagas oleh negara-negara di dunia antara lain ini ada 6. Yang pertama, Declaration of the Right of People to Peace, deklarasi hak bangsa atas perdamaian oleh negara-negara dunia ketiga pada tahun 1984. Lalu ada lagi deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1993. Lalu African Charter of Human and People Rights, Bunjul Charter, oleh negara-negara Afrika yang bergabung dalam Persatuan Afrika pada tahun 1981. Lalu ada lagi deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993. Lalu adalah Cairo Declaration of Human Rights in Islam oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam Internasional, tahun 1990. Lalu ada lagi Declaration of the Right to Development, deklarasi hak atas pembangunan, pada tahun 1996 oleh negara-negara dunia ketiga. Jadi banyak sekali rumusan-rumusan tentang HAM yang telah disepakati oleh berbagai negara di dunia yang telah resmi dan wajib diterapkan oleh setiap negara di dunia dalam lingkungan pergaulan internasional. Seperti itu. Next. Lalu di Indonesia. Di Indonesia ini HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 10 hak asasi manusia. Lebih tepatnya lagi pada pasal 28A hingga pasal 28. Di situ telah diatur berbagai macam hak yang wajib yang seharusnya kita dapatkan, yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini adalah penjabaran yang lebih detail tentang hak asasi manusia di Indonesia. Jadi undang-undang ini mengatur segala ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Jadi acuannya
Kalau kita tersandung kasus HAM, acuannya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Next. Nah, sudah berakhir. Dalam praktiknya, Indonesia ini banyak sekali menorehkan sejumlah kasus-kasus HAM yang tak kunjung terselesaikan. Kita tahu sendiri, ada Munir, ada Marsinah, Wijitukul, dan aktivis-aktivis 98 lainnya. Dan juga yang sering terlupakan di negeri ini adalah tentang Papua. Papua memang kondisinya sangat terpuruk saat ini, di mana puluhan tahun mereka hidup kurang sejahtera, kurang diperhatikan, mayoritas tertinggal di segi pembangunan daerah dan juga pendidikan, yang seharusnya negara selalu memberikan perhatiannya. Namun sejak puluhan tahun Indonesia merdeka, Papua ya masih seperti itu. Bahkan di sana seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Banyak kasus yang telah terjadi, seperti halnya penembakan, kemarin ada kasus terbaru itu, penembakan dari pihak militer kepada salah satu pendeta di gereja. Ya, seperti itu. Mungkin materi pembuka itu saja yang dari saya. Mungkin nanti tentang Papua akan lebih dijelaskan oleh Bung Arki. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih untuk materi pembukanya. Ini sesi tanya jawab kita jadikan satu di akhir materi saja ya. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan langsung oleh Bung Arki. Silakan Bung. Mohon maaf Bung, mic-nya masih off. Ya sudah, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan di BEM UISI yang bisa membangun diskusi seperti ini. Dan saya pikir ruang-ruang seperti ini harus digalakkan ya, digalakkan supaya sesama anak bangsa itu bisa memahami problem di negara, problem kita itu. Terima kasih untuk Bung Ferdi yang sudah menjelaskan panjang lebar dari sejarahnya sampai tokoh-tokohnya semua, gitu, yang sehingga kita bisa memahami HAM itu seperti apa. Nah, HAM itu kan sebenarnya anak dari perang ya, itu karena kondisi perang itu maka lahirlah HAM itu. Tapi di negara kita ini kan belum pernah perang dengan negara lain gitu. Jadi akhirnya bagaimana memahami konsep HAM itu juga ada problem juga gitu. Nah, pelanggaran topik di antara HAM dan Papua dan HAM dan Papua ini sebenarnya menarik gitu. Menarik karena sejak Orde Baru berkuasa, persoalan yang tidak pernah diselesaikan oleh
pemerintah itu, dan itu kemudian menjadi memorian pasionis, gitu. Ingatan masa lalu setiap generasi muda Papua yang kemudian memperjuangkan prinsip-prinsip HAM ini, gitu, hak asasi manusia. Nah, kita di negara Indonesia setelah reformasi, kita menganut asas bernegara yang mengamanatkan pada demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Jadi dia lebih modern dia negaranya. Jadi negara kita itu sudah lebih modern, bagaimana menjadikan problem HAM itu sebagai prinsip kebijakan yang utama dalam berbagai hal. Nah, sampai pada problem Papua, ini yang tadi saya katakan bahwa problem HAM itu sebenarnya bagian dari memorian pasionis itu. Mulai dari era Orde Baru, melalui operasi militer. Dulu itu daerah operasi militer itu DOM, itu resmi ditetapkan gitu. Tapi setelah Orde Baru dan reformasi, ini jadi gamang. Gitu. Artinya bahwa daya operasi militer itu sudah hampir sama dengan DOM, tapi itu tidak ditetapkan secara legal. Gitu. Jadi orang bingung ini DOM atau bukan, tapi setiap hari ada operasi. Nah, ini juga problem yang harus dikritik gitu, bahwa dalam penanganan konflik atau dalam penanganan itu standar dan prosedurnya itu harus jelas gitu. Jadi di Papua itu kebanyakan yang terjadi itu adalah doktrin, bukan prosedural gitu. Doktrin artinya saya ditembak atau tertembak. Ya, itu doktrin-doktrin seperti itu yang lebih kuat ketimbang SOP operasi militer misalnya, SOP-nya, prosedurnya apa gitu. Nah, sampai kini itu dikenal beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua. Nanti kawan-kawan bisa melihat data resmi dari Komnas HAM gitu. Lalu ada beberapa input pelanggaran HAM yang sering disuarakan oleh teman-teman seperti Kontras, kemudian Amnesty International. Jadi nanti bisa dikorek data-datanya di sana. Nah, pelanggaran HAM di Papua ini itu menjadi salah satu beban yang sampai sekarang ini belum diselesaikan oleh negara, termasuk kasus-kasus seperti Talang Sari, kemudian Semanggi, kemudian Tanjung Priok. Jadi penghilangan aktivis 98. Jadi yang kayak satu paket perjuangan ini yang sampai sekarang belum diselesaikan. Entah kenapa, tapi ya kalau yang lama-lama ini saja tidak diselesaikan, bagaimana dengan yang baru? Nah, sehingga kita sebenarnya menginginkan agar bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka ini, dia harus membangun satu penyelesaian pelanggaran HAM ini. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, sudah ada undang-undang HAM-nya, kemudian
kita juga banyak meratifikasi konvenan-konvenan internasional tentang hak asasi manusia, dari pelanggaran HAM yang ringan maupun berat, semuanya kita sudah meratifikasi itu semua, dan kemudian ditetapkan melalui undang-undang HAM. Jadi untuk Papua, kalau saja yang sekarang ini kita tahu, misalnya kasus Paniai, Wamena berdarah, Warsior berdarah, kemudian sebelumnya ada Biak berdarah. Nah, itu sebenarnya kasus yang terjadi lama, tapi kemudian baru ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat itu sekian tahun lamanya. Jadi memang ada prosedur untuk memprosesnya, sehingga ini dia masuk kepada kategori HAM berat atau ringan. Sementara pelanggaran HAM yang ringan, misalnya pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, ya. Nah, kalau di Papua, orang di Papua itu demo itu tidak bisa, itu dilarang. Sementara di luar dari Papua, yang mau demo itu bisa mengantarkan surat pemberitahuan, itu sebagaimana dengan SOP undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi kalau di Papua itu harus mendapat izin, dan itu tidak pernah dikasih izin. Jadi kita bisa bayangkan semuanya ditutup mati, suara-suara di Papua itu dari damai, demo-demo damai pun ditutup gitu. Jadi dengan alasan undang-undang pengamanan Kamtibmas dan segala macam. Nah, yang menariknya seluruh kontrol di Papua itu dibawa kendali Menko Polhukam. Jadi semua dibawa kendali kementerian tersebut, sehingga apa yang terjadi di Papua ini kemudian membedakan Papua itu dengan daerah lain. Jadi kebijakan seperti ini seolah-olah Papua itu sudah bukan bagian dari NKRI gitu kan. Ya itu karena demo saja harus dapat izin, bukan kita hanya sebatas memberikan pemberitahuan ke pihak aparat. Dan ini yang eskalasinya sering terjadi, yaitu pembatasan terhadap menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, nanti kita bisa elaborasi kenapa sih yang menyebabkan pelanggaran HAM terjadi. Gitu. Lalu apakah hari ini kita selesaikan kasus pelanggaran HAM ini, ke depan itu akan tidak ada lagi pelanggaran HAM atau tidak, atau masih tetap terjadi. Nah, ini yang perlu nanti kita bisa menggali dalam diskusi ini. Gitu. Nah, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang tadi sudah menyimpan pertanyaannya, mungkin bisa langsung on mic. Ini tadi di kolom chat ada pertanyaan dari Fadil Aja. Kalau kondisi semenjak Pak Jokowi menjabat bagaimana ya? Dan maksudnya puluhan tahun Papua masih seperti itu bagaimana? Mungkin bisa dijawab dari Bung Arki. Ya, ini menarik karena kita tahu Bapak Presiden kita ini kan selama menjabat dari periode pertama sampai kalau periode pertama itu lebih banyak ke Papua gitu. Jadi tapi problemnya adalah Presiden sendiri tidak bisa mampu
meredam watak militeristik yang ada di Papua, karena memang Papua itu sejak Orde Baru itu, jadi kekuatan non sipil ini memang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah Papua, karena memang salah satu yang selalu mereka pertahankan adalah adanya kelompok separatis dan kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Papua. Jadi sebenarnya itu yang kemudian membedarkan, sehingga kita menggunakan argumentasi sipil, perdamaian dan segala macam itu selalu berbenturan di situ. Kadang ketika kita misalnya sekarang hampir semua orang Papua itu menuntut agar kenapa penyelesaian persoalan di Papua itu tidak dilakukan secara damai. Kenapa harus dengan cara-cara bersenjata gitu. Nah, ada yang menjawab begini, kalau kita itu menarik militer dari Papua, apakah Anda menjamin OPM itu bisa turun gunung? Jadi ini memang ada perdebatan yang sampai sekarang itu masih tarik menarik gitu. Nah, selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, kita bisa lihat misalnya satu prestasi yang bagus itu adalah penyamaan harga BBM. Nah, itu dalam semenjak Papua integrasi ke NKRI itu baru ada sejarah seperti itu. Lalu Papua ini kan sejak tahun 2021 itu kan diberlakukan otonomi daerah. Nah, walaupun otonomi daerah itu sudah berlaku hampir 20 tahun sampai sekarang itu sudah hampir 20 tahun lebih, itu tetap saja kita lihat misalnya Pak Jokowi itu mendorong apa yang beliau sering sebut itu pembangunan daerah teritorial terluas dan terdampak atau termiskin. Jadi salah satu gebrakan yang bagus itu ya soal BBM satu harga. Nah, persoalannya begini, orang Papua lalu selain BBM adalah beberapa jalan-jalan trans Papua yang memang kalau dulu era SBY itu hanya konsepnya saja, kerangkanya saja, tapi tidak ada realisasi. Di era Pak Jokowi itu direalisasi. Dia kemudian memobilisasi tentara untuk mengerjakan proyek-proyek jalan ini. Nah, salah satu ikon yang paling terkenal itu kan Jembatan Merah ya di Jayapura ini. Lalu beberapa jalan kalau kita lihat di beberapa tempat, misalnya di Papua Barat, jalan dari Kebar sampai ke antara Kabupaten Maibra sampai ke Kebar Manokwari, itu tol di Jawa ini kalah lebarnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menikmati jalan-jalan bagus itu? Kan begitu. Infrastruktur oke, yes. Bahwa kita orang Papua membutuhkan infrastruktur untuk memobilisasi perekonomian, memudahkan transportasi dan segala macam. Itu memang benar, tapi problemnya adalah di Papua itu orang tidak makan jembatan, tidak makan jalan. Itu banyak jalan memang luas gitu, luas lebar gitu. Yang terisolasi pun sudah terhubung. Sampai sekarang itu masih walaupun jalannya masih misalnya antara Yalimo ke Jayapura itu jalannya sudah tembus itu tapi kemudian masih berlumpur segala macam, tapi sudah tembus. Kemudian dari Timika ke Paniai Nabire, kemudian dari Paniai ke Sorong. Jadi
memutus mata rantai apa transportasi itu ya supaya apa? Supaya lalu lintas di Papua itu tidak hanya mengandalkan laut dan udara, ya kan itu ongkosnya besar sekali. Jadi apa sih dampak selama Pak Jokowi eh, menjabat itu terhadap Papua itu? Ya itu bahwa ada keberpihakan pada pelayanan negara. Kalau istilah saya itu distribusi kedaulatan negara ya, itu istilah saya. Distribusi kedaulatan negara kepada rakyat di Papua itu memang cukup besar. Tapi ya itu tetap tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Karena masih ada tembak menembak, kemudian masih ada kelompok-kelompok separatis yang masih kemudian melakukan perlawanan. Itu artinya bahwa selain kebijakan infrastruktur harus ada kebijakan sosiokulturalnya. Gitu. Jadi apa ya? Rakyat Papua itu harus dibawa masuk dari teras rumahnya NKRI itu ke dalam rumah. Nah, itu. Dia harus seperti begitu. Kalau selama ini kan dia di teras rumah gitu. Teras rumah NKRI. Dia harus dibawa masuk ke dalam rumah NKRI ini supaya apa? Supaya sama dengan saudara-saudaranya di daerah-daerah yang lain. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita membaca sejarah diberikannya otonomi khusus, sebenarnya kan yang dimaksudkan oleh otonomi khusus itu kan supaya seperti itu, tapi kenyataannya bukan. Otonomi khusus ini justru menjadi jembatan atau jalan bagi eksploitasi yang luar biasa. Kalau sebelum Otsus itu perusahaan yang masuk ke sana itu masih 1-2 gitu kan. Setelah Otsus berlaku itu puluhan bahkan ratusan pemodal itu masuk dengan mendapatkan izin-izin yang begitu mudah gitu. Sehingga apa? Kebanyakan orang-orang di pedalaman di Papua yang masih mencintai dusun sagunya, yang masih mencintai lingkungannya, mencintai alamnya, tiba-tiba kaget kok ada ekskavator bisa muncul di sini. Siapa yang kasih izin, segala macam. Jadi Otsus itu sebenarnya memberikan jalan dan mempermudah izin-izin bagi eksploitasi yang besar, yang luar biasa bagi dan perampasan lahan untuk kami di Papua. Jadi ada problemnya di situ bahwa ya presiden memang berpihak kepada rakyat Papua, tapi di satu sisi kebijakan-kebijakan seperti perampasan lahan, pencemaran lingkungan, kemudian penyelesaian pelanggaran HAM ini yang belum dilaksanakan. Mungkin saya itu dulu ya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah sudah terjawab? Mas Fadel mungkin bisa on mic. Sudah, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa sekarang ini Papua sudah berubah dan sudah berubah dari yang dibilang moderator tadi dari zaman-zaman dahulu. Sekarang Papua ini benar-benar sudah berubah dan hampir bisa menyamai dengan daerah lain di Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Tria M. Yasin. Mohon maaf moderator, saya ingin bertanya bagaimana dengan kabar media sekarang yang menyatakan bahwa Papua telah berdiri menjadi negara baru. Apakah itu benar? Mohon maaf sebelumnya. Silakan dijawab, Bung. Oke, itu pertanyaan yang bagus dan artinya supaya publik harus mendapatkan jawaban yang seharusnya kan gitu. Jadi begini, pemerintahan negara Papua ini
bukan hanya sekarang yang baru deklarasi, sebelumnya juga ada. Ada pemerintahan Melanesia Barat, ada negara federal Republik Papua Barat, itu kemudian ada lagi presiden yang presidennya itu ada. Jadi ada 4 tokoh nih yang sekarang mengklaim diri sebagai presiden itu. Ada Michael Karet, ada Verko Rosia Bosembut, kemudian ada Paiki, dan sekarang itu Beni Wenda gitu. Jadi kalau kita membahas tentang teori-teori kayak begini, saya pikir itu kawan-kawan sudah bisa mengakses sendiri ya, bagaimana ini itu apakah mengerikan atau biasa-biasa saja itu. Jadi saya pikir bahwa pemerintahan Papua ini bukan hal baru, banyak itu. Tidak tahu ke depan lagi siapa lagi akan mengklaim diri sebagai presiden lagi gitu. Sementara kita di Papua itu sudah ada yang mengaku diri sebagai presiden, sementara smelter Freeport itu sampai sekarang tidak jelas mau dibangun enggak itu. Artinya apa? Untuk apa presidennya banyak-banyak kalau problem seperti problem kayak membangun smelter di dalam negeri saja itu susah. Jadi kalau saya menyebutnya ini kan kelompok-kelompok oportunis itu yang tidak melihat realitas itu, tapi kemudian lebih mementingkan cara pandangnya gitu. Di Papua itu tidak ada tanah-tanah adat yang masih utuh, semuanya sudah dirambah oleh investasi. Artinya bahwa kita tahu habitat orang Papua itu kan hutan dan tanah. Ketika hutan-hutan ini dikuasai oleh investasi, bagaimana ke depan hidup mereka, kan begitu. Jadi saya pikir problem itu yang lebih penting ketimbang yang mengaku diri sebagai presiden dan bikin klaim-klaim sini sana gitu. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab, Kak Tria? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak Usbaho. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari C. Angela Rani. Selamat malam semuanya. Saya hendak bertanya kepada Bung Arfi, apakah ada saran-saran bagi kami masyarakat Indonesia non-Papua dalam menunjukkan dukungan bagi Papua? Sebab saya sendiri terkadang hendak menunjukkan dukungan seringkali ragu karena minimnya informasi mengenai Papua. Dan banyak sekali narasi mengenai Papua yang dipelintir sana-sini. Jadi takut saya malah tidak sengaja membuat masalah atau kontroversi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita harus mengakui bahwa negara Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai bangsa dan suku, ya. Jadi bangsa-bangsa itulah yang disebut dengan Indonesia. Nah, sejak awal sebenarnya kan problem kebangsaan ini tidak dibangun secara baik gitu, karena begitu Orde Baru berkuasa, kemudian Undang-Undang Penanaman Modal Asing diorbitkan, pemerintah lalu sibuk untuk menyediakan lahan-lahan kepada eksploitasi. Dia tidak berpikir untuk membangun karakter bangsa kita itu seperti apa. Nah, kenapa mesti ada pertanyaan bahwa takut untuk bicara tentang Papua dan segala macam. Kita ingat bahwa founding father kita, pendiri bangsa kita itu telah merumuskan apa sih persamaan nasib kita ini, gitu kan? Jadi beragam bangsa yang ada di Indonesia ini, ya, ingin bersatu tuh karena
apa sih yang menyamakan nasib kita, kan begitu. Itu yang menjadi nasionalisme bersama kita, gitu. Itu apa? Anti pada penjajahan bangsa atas bangsa lain, manusia satu atas manusia lain. Kan itu yang menjadi ikon nasional apa? Persamaan serasa senasib dan sependeritaan. Jadi itu yang kemudian menyatukan kita. Jadi kalau misalnya uh, diskusi seperti ini atau kemudian mendiskusikan problem Papua di manapun atau ikut melibatkan diri dan bersolidaritas soal hak asasi manusia dan segala itu sebenarnya bagian dari nasionalisme. Jadi kita orang Indonesia itu seperti itu dia. Jadi terlibat sebagai sesama anak bangsa gitu. Jadi ikon nasionalisme kita itu adalah menolak penjajahan, kemudian menuju masyarakat adil dan makmur gitu. Jadi ini yang tidak dibangun selama ini. Jadi begitu kita setelah Orde Baru berkuasa lalu reformasi bergulir, kita dihadapkan pada problem globalisasi. Itu akhirnya apa? Demokrasinya makin liberal, gitu. Pemerintahnya juga dalam prakteknya ugal-ugalan, gitu. Kita yang mayoritas rakyat yang hampir 300 juta penduduk ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Gitu. Jadi sekarang itu musimnya kaum oligarki yang berkuasa. Jadi mereka ini yang punya uang, mereka yang membeli partai politik, mereka yang membeli suara rakyat, lalu mereka yang berkuasa. Sehingga apa? Dinamika masyarakat, aspirasi yang disampaikan misalnya kenapa pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan, ini kan sebenarnya disumbat oleh kaum oligarki 1% ini yang menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu. Jadi jangan takut bicara Papua karena Papua adalah kita. Lalu ketika kita ikut terlibat, jangankan ikut bicara Papua, kami yang Papua pun ya itu harus bersolidaritas juga kepada misalnya petani, buruh atau kaum miskin kota yang ada yang punya masalah. Itu kita wajib bersolidaritas itu sebagai salah satu bukti bahwa kita adalah orang Indonesia bersolidaritas itu. Jadi itulah ikon nasionalisme kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dela Wahyu, izin bertanya Bung, bagaimana kondisi atau kasus perempuan dan anak di Papua? Apakah juga masih banyak kasus kekerasan atau pelanggaran HAM terhadap mereka Bung? Mbak Dela mungkin bisa on mic biar seru nih diskusinya. Halo Mbak Dela. Ya, sudah terdengar Mbak Dindi. Maaf suaranya putus-putus. Oh ya, mohon maaf ya ini sinyalnya juga agak bermasalah ya. Bisa dibacakan saja pertanyaannya. Halo Mbak Dela, apa mungkin ada kendala koneksi? Ya silakan lanjut, suaranya Mbak Dela jelas kok. Oke.
Selamat malam, eh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dila dari FPBM UISI. Di sini saya ingin menanyakan ya, apakah bagaimana sih kondisi atau kasus perempuan dan anak di Papua itu seperti apa? Apakah juga masih banyak kasus Mungkin Mbak kekerasan Dila masih atau ada kendala eh, koneksi. Bisa pelanggaran dijawab HAM langsung, Bung. terhadap mereka, Bung? Kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dela. Jadi ini memang pertanyaan yang mendasar ya. Sebenarnya ini perempuan dan anak ini adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi konflik gitu. Apakah masih terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak? Iya. Di saat konflik terjadi, merekalah yang kemudian menjadi sasaran, gitu kan? Sasaran dalam arti bagaimana dia memikirkan anaknya, gitu. Bagaimana dia memikirkan makan minumnya, kemudian misalnya kasus Nduga, ya, kasus Nduga itu bagaimana hampir sebagian besar penduduk di kabupaten itu mengungsi ke hutan. Dan yang paling sengsara itulah ibu-ibu dan anak-anak. Coba bayangkan mereka bisa merambah hutan hanya untuk bisa mempertahankan hidup selama konflik. Gitu. Begitupun juga di daerah-daerah yang rentan terhadap ancaman keamanan. Gitu. Nah, jadi memang kaum perempuan dan anak ini memang yang paling rentan sekali mendapat kekerasan dan kemudian terjadi pelanggaran HAM gitu. Nah, ini yang sementara dari aspek budaya itu kita di Papua itu menganggap bukan menganggap tapi seorang mama itu sesuatu yang gimana ya, sesuatu yang paling mulia dah gitu. Jadi kaum perempuan itu, jadi bayangkan tanah saja kita anggap sebagai mama, atau tanah adalah ibu yang memberikan makan itu. Nah, bagaimana ketika terjadi konflik dan mereka ini yang kemudian menjadi rentan terhadap kekerasan dan segala macam. Jadi itu ya Bu Dela ya. Kalau soal data kemudian kasus-kasus yang terjadi di ini itu bisa dibuka dilihat di data di teman-teman di Komnas HAM ya, itu lebih ini terutama di Komnas Perempuan dan Anak. Kemudian soal misalnya kekerasan rumah tangga dan segala macam, ya itu juga salah satu praktik yang memang sering terjadi. Tuh, jadi ketika suaminya mabuk itu pulang ke rumah ya istrinya jadi sasaran gitu, atau jadi ya budaya patriarki itu memang masih kuat. Di satu sisi memang sebagian besar kami di Papua itu memang masih menganut tradisi yang kuat gitu. Jadi dari segi sektor problem budaya itu sangat menjunjung tinggi perempuan, tapi mereka mengalami kekerasan itu ketika terjadi hal di luar kesadaran, misalnya mabuk atau segala macam. Lalu budaya patriarki yang terus membudaya itu juga berdampak gitu. Selain daripada kekerasan struktural ya yang diakibatkan oleh
kebijakan operasi keamanan dan segala macam. Mungkin itu Mbak Dela. Saya kembalikan ke moderator. Halo? Begini Bung, moderator sedang kondisi susah sinyal di daerahnya, ada pemadaman Siap. listrik. Mungkin kita lanjut saja Bu, ya, terkait kondisi di Papua. Kondisi di Papua saat ini sangat memprihatinkan ya, di mana perampasan lahan dan segala infrastruktur itu kurang dinikmati oleh rakyat Papua, tapi lebih sering dinikmati oleh orang-orang atau investor-investor yang datang ke sana. Lalu menurut Bung, kondisi seperti ini bagaimana cara menyikapinya untuk kita bersama sebagai bangsa Indonesia? Silakan Bung. Oke. Ya, benar sekali. Jadi itu yang menjadi problem mendasar sampai sekarang ya. Jadi seharusnya itu masyarakatnya itu dikonsolidasikan dulu. Jadi ada kesiapan mereka ini itu untuk menyambut kebijakan. Gitu. Nah, di Papua itu mudah sekali bagaimana membangun kedaulatan di masyarakat itu. Pertama misalnya Papua itu dikenal dengan kesatuan mereka ini kan, kesatuan di Papua itu lebih kental dengan marga. Ya, marga. Jadi misalnya setiap kabupaten itu kan ada marga-marganya itu. Tuh. Kenapa mereka ini tidak dirangkul? Tuh. Kenapa mereka ini tidak dibangunkan untuk bagaimana memikirkan masa depan daerahnya, kan begitu. Jadi ini yang selama ini diabaikan. Maka sementara mereka sendiri adalah bagian yang paling rentan, yang paling berhadapan langsung dengan kebijakan itu. Jadi ada konsolidasi di basis masyarakatnya itu yang tidak hidup. Gitu. Jadi makanya di kalangan kawan-kawan aktivis-aktivis Papua itu kita banyak berdiskusi soal ini. Lalu kemudian kita menawarkan sebuah tawaran, yaitu namanya Dewan Rakyat Papua. Artinya bahwa ini sebenarnya rumah bagi orang Papua itu untuk duduk bicara. Gitu. Jadi orang Papua itu tidak bisa bicara di luar dia, tapi dia bicaranya di dalam rumah, gitu. Rumah adat. Tuh. Kalau di rumah adat itu ya maka dia bisa berbicara soal konflik, soal hak-haknya, soal hak-hak sosial budayanya, segala macam. Di situ di rumah itulah yang kemudian dia jadi strategi kebudayaan di Papua itu tidak dihidupkan. Tuh. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah Papua, kalau integrasi politiknya sudah selesai ya di PPRA itu. Lalu kemudian lahir resolusi PBB tentang status Papua. Sementara integrasi sosialnya ini yang belum terlaksana sampai hari ini. Gitu. Dalam arti bahwa begini, kenapa sih kita tidak membangunkan nilai-nilai Pancasila yang ada di Papua? Musyawarah mufakat, orang Papua setiap hari menjalankan itu. Gitu. Rembuk bareng-bareng, iya, itu tradisi kami. Gitu. Artinya bahwa itu nilai yang sama. Gitu. Ada filosofi hidup yang sama. Gitu. Dengan prinsip pada Pancasila ini. Tapi ini yang selama ini tidak diperhatikan, tidak dibangunkan, ya kan, tidak diberikan ruangnya kepada mereka.
Akhirnya apa? Kita terjebak dengan politik transaksional. Parpol lebih berkuasa, kemudian elit-elitnya diculik, kemudian dikasih jabatan dan segala macam. Ini yang kemudian dampaknya adalah kebijakan sebaiknya Pak Jokowi pun itu tidak kemudian mendapat tidak disupport dari basis yang paling kecil itu. Nah itu, jadi kita merekomendasikan supaya apa? Supaya marga-marga ini, mereka ini berdaulat. Berdaulat dalam arti bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban untuk mengontrol kebijakan pembangunan yang ada di daerahnya. Bagaimana caranya? Makanya kita dalam resolusi DRT itu mengusulkan agar parlemen di daerah itu diisi oleh setiap marga. Jadi perwakilan dari marga itu kemudian mengisi parlemen di tiap kabupaten. Disitulah mereka merumuskan kebijakannya. Sehingga dampaknya adalah ketika ada kebijakan pembangunan atau kebijakan apapun dari pemerintah pusat, ini langsung sampai ke bawah, menyentuh sampai ke tingkat yang paling terisolasi, kan gitu. Nah, saya mesti tekankan bahwa Papua ini salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di Indonesia, gitu. Ya, kalau Jawa ya satu Jawa aja kan gitu. Tapi kalau di Papua itu dari berbagai catatan itu ada 200 lebih suku. 200 lebih suku. Nah itu bagaimana bisa membangun sinergi, membangun kekuatan bersama untuk sama-sama kemudian menopang laju perubahan yang terjadi. Jadi banyaknya suku, banyaknya marga ini yang kemudian kita detailkan bahwa sebenarnya kekompakan persatuan di tingkatan orang Papua itu yang paling terkecil adalah marga. Jadi kami itu kalau dimanapun tuh identitas kami itu di marga, gitu, di marga. Nah ini kenapa tidak diberikan ruang, kenapa tidak sehingga mereka ini marga-marga ini yang kemudian mengeksplor, membangkitkan strategi kebudayaannya. Bagaimana tradisi mereka mendidik anak, bagaimana tradisi mereka tentang kepercayaan, bagaimana tradisi mereka tentang toleransi dan segala macam. Ini kan yang tidak pernah dibangunkan, gitu. Sehingga ya kita hanya terjebak dalam praktik-praktik liberal yang kemudian itu sebenarnya salah arah, itu salah kaprah, tidak membangun identitas kebangsaan. Terima kasih. Ya, baik Bu. Terkait pembentukan Dewan Rakyat Papua, jadi menurut Bung, dari setiap marga-marga ini berkumpul dan dijadikan sebuah forum musyawarah, yaitu forum Dewan Rakyat Papua. Apakah seperti itu ya Bung ya? Ya benar. Jadi problem yang terjadi di Papua itu adanya sebagian yang menganggap suara-suara mereka itu tidak diwakilkan, kan begitu. Apalagi melalui sistem rekrutmen parpol, ya. Kita tahu parpol itu kan rekomendasinya harus dibayar dulu kan itu. Nah, sehingga tuan-tuan tanah, orang-orang yang setiap hari menjaga dusunnya ini kan tidak mendapat ruang untuk mereka berbicara, kan gitu. Sehingga ya itu dengan Dewan Rakyat Papua ini, suara-suara yang tidak bersuara ini mereka punya ruang untuk mengontrol atau berbicara, menyampaikan kehendaknya, gitu. Saya ingin daerah saya begini, ya kan? Ini kayak begini, dikontrol dari masyarakatnya itu bisa berjalan, gitu. Jadi
ini sebenarnya di satu sisi untuk membangun membangun jiwa-jiwa yang patah di Papua, ya, juga kemudian menghadirkan apa itu misalnya menjadi ruh daripada Pancasila ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini yang tidak dibangunkan selama ini. Sehingga ya apa, kalau tidak diberikan ruang seperti ini, jadinya kan kita akan menganggap misalnya tentang tanah ya, tanah. Kalau di daerah, kalau kita lihat undang-undang pokok agraria, itu kan jauh sekali dengan perlakuan orang Papua terhadap tanah. Kami itu sebenarnya tanah itu tidak boleh dijual belikan, tapi dipakai untuk hal yang bermanfaat. Nah, bagaimana dengan praktek jual beli tanah di Papua? Ini kan sebenarnya sesuatu yang kemudian merubah habitatnya orang Papua ini. Maka kalau di Papua itu sering ada, hari ini ada satu datang jual tanah itu, nanti besok lagi datang lagi mengaku punya tanah itu, dia tuntut lagi, bayar lagi. Jadi karena memang di Papua itu tanah itu bukan dituntut dijual gitu, karena tanah itu adalah ibu, tanah adalah mama yang memberikan makan. Nah, ini satu konsep misalnya tentang agraria yang tidak terima kasih. Ya, baik Bu. Terkait penjelasannya tadi sangat menarik ya tentang Dewan Rakyat Papua. Untuk teman-teman apabila menyajukan sebuah pertanyaan, dipersilahkan bisa chat di kolom komentar. Oh, ini ada Ananda Hafiz Syawala. Ini bertanya Bu, bagaimana pendapat rakyat Papua mengenai pembangunan Jurassic di Pulau Komodo? Bagaimana Bu pendapat terkait pembangunan Jurassic Park yang ada di Komodo, di Pulau Komodo? Iya, Bung. Ya, jadi gini, proses pembangunan pariwisata ini juga kadang bukan tidak masuk akal, tapi kita tidak menunjukkan identitas pariwisata itu sendiri. Seharusnya Jurassic Park itu, kalau ada Jurassic Park seperti di Pulau Komodo, ya kan wisatawan akan memilih, kalau konsepnya model kayak begitu, nggak ada yang beda, mereka ke tempat yang lain kan begitu. Jadi secara nilai filosofinya itu tidak ketemu gitu. Jadi Jurassic Park itu kan sebenarnya kan ingin mendesain agar lebih pada yang lebih modern, dan saya pikir Komodo itu mending dibangun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Itu yang membedakan bagaimana orang akan tertarik ke Pulau Komodo itu. Selain karena Komodo sendiri menjadi daya tertarik, tapi nuansa di daerah itu tersebut juga menjadi daya tarik gitu. Jadi memang ada yang bermasalah dari para yang membuat desain-desain pariwisata ini. Kadang kan hal yang sebenarnya itu menjadi ciri khas kita mau dirubah semodern mungkin, itu malah tidak membuat ketertarikan wisatawan itu. Mungkin itu nanti kita tambah perdalam lagi ya soal ini. Baik, terima kasih Bung.
Wah, kita kedatangan tamu yang spesial dari LMN di Surabaya. Beliau menanyakan sejauh mana atau seberapa banyak rakyat Papua yang menyepakati dibentuknya DPR. Terima kasih. Mungkin kak kakak yang pakai akun LMN di Surabaya bisa on mic, Kak. Halo. Mungkin bisa on mic, Kak. Oh iya, baik, mohon maaf saya ulangi lagi pertanyaannya. Eh, Sejauh mana atau seberapa banyak rakyat Papua yang menyepakati dibentuknya DRP? Bukan DPR ya, tadi salah saya. Mohon maaf, terima kasih. Silakan, Bung. Ya, ya baik, kawan elemen di Surabaya. Jadi em, apa namanya itu menjadi gagasan eh, teman-teman aktivis dan gerakan di Papua maupun yang hasil UBS di Jogja ini, itu secara otomatis itu disosialisasikan ke tingkat marga gitu. Jadi tidak ada problem soal menerima atau tidak menerima, tapi semua pada dasarnya sepakat gitu. Terutama ada beberapa suku-suku yang masih terasing di Papua yang hari ini merasa bahwa dengan DRP ini mereka bisa muncul gitu. Artinya mereka punya hak untuk bisa berbicara tentang apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita harus sampai hari ini kan tidak semua peradaban di Papua itu sudah terbuka. Masih ada beberapa daerah yang belum belum bisa berbicara seperti kita ini gitu. Jadi itulah makanya DRP itu sebenarnya mengangkat yang tidak yang tak bersuara ini menjadi bersuara kan gitu, agar semua bisa memahami sebenarnya isi kepala mereka itu apa. Ya paling soal jangan rusak hutan, jangan rusak gunung kami, jangan rusak air dan segala macam ya, seperti itu. Nah lalu yang menarik adalah kita menawarkan konsep Dewan Rakyat Papua ini kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia, terutama yang front bersenjatanya ya. Tidak ada problem bahwa mereka menerima secara substansi ya. Artinya bahwa saya ambil contoh kasar misalnya pimpinan-pimpinan OPM yang berkuasa di Papua sekarang, dia itu lebih banyak merekrut anggotanya itu kan tidak jauh, pasti marganya sendiri, gitu kan itu. Kalau marga-marganya itu terwakilkan dalam punya hak untuk diakui oleh negara ini untuk berbicara tentang kemajuan daerahnya, ya mereka ini mau kuat di mana karena basis mereka itu kan semua sudah ada di DRP gitu. Jadi DRP itu secara substansif itu diterima oleh masyarakat yang paling terisolasi, yang paling menderita, yang hak-haknya tergusur sampai hari ini, dan juga
secara substansi itu diterima oleh kelompok yang berseberangan. Gitu. Artinya bahwa ini yang selama ini tidak diakui oleh negara. Gitu. Begitu, Bung. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang masih ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana ke LMND Surabaya? Apa sudah cukup? Sudah, mungkin bisa lanjut ya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari, wah ini Presiden BEM UISI ya, Mas Arendi Yunus Alfiansyah. Izin bertanya, Bung, apakah ada hubungan antara pelanggaran HAM kepada warga Papua yang seringkali diangkat isunya pada saat forum-forum internasional dengan pelepasan wilayah Papua dan Indonesia? Karena kita tahu bahwa kekayaan alam yang melimpah di sana begitu menarik perhatian negara-negara barat sejak lama. Dan bagaimana kondisi pendidikan pada warga Papua untuk memahami pentingnya kedaulatan rakyat? Terima kasih, Bung. Nah, ini pertanyaan ini tentang ekonomi politik ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa punya ruang diskusi yang bisa tatap muka langsung, saya bisa menjelaskan problemnya. Ya, jadi memang Papua itu sejarahnya adalah berawal dari eksploitasi dulu gitu. Jadi kalau hari ini kita bisa dengar kampanye-kampanye di luar negeri, di mana-mana, ya itu sebenarnya bagian dari tekanan ya, tekanan agar problem-problem kayak ketidakadilan, problem pelanggaran HAM dan segala macam ini diselesaikan. Gitu. Nanti soal misalnya apa tadi pengaruhnya pada apa bagaimana memahami konteks Indonesia. Nah, ini yang itu tadi kalau di Dewan Rakyat Papua ketika orang Papua semua berbicara tentang hak mereka di situ, berarti otomatis kan tidak ada yang tidak bersuara, tidak ada yang hak untuk diwakilkan tuh sudah merasa terwakilkan semua dan itu bisa kita bisa mengetahui problem mereka itu apa gitu. Nah, untuk dampak daripada apa namanya isu-isu Papua di luar terhadap apa namanya situasi di Papua, saya pikir selagi apa tidak ada apa praktek pelanggaran HAM dan segala macam yang tidak diselesaikan, kemudian pendekatannya masih pada pendekatan militer ketimbang pendekatan dialogis, ini dia akan tetap memang memberikan ruang-ruang kayak seperti ini gitu. Nah, saya sedikit feedback ke belakang ke sebelum-sebelumnya bahwa apa namanya sejarah Papua itu diawali dengan penemuan sumber-sumber mineral gitu. Jadi laporan-laporan ekspedisi-ekspedisi tentang kekayaan yang ada di Papua ini yang kemudian membangun konsolidasi oleh kapitalisme internasional gitu. Kita tahu misalnya Freeport ya, di saat laporan tentang gunung Freeport atau gunung Nemangkawi itu sampai ke dunia internasional dan itu menjadi apa namanya rencana besar untuk bagaimana Papua ini bisa sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik gitu. Saat itu dikenal dengan Freeport Sulfur, mereka kemudian membangun kepentingan mereka dengan penguasa Amerika saat itu, yaitu John Dulles dan Alan Dulles. Kemudian
Alan Dulles inilah direktur CIA, kemudian John Dulles setelah Menteri Luar Negeri. Bagaimana mereka bisa kemudian membangun diplomasi antara Indonesia dan Belanda saat itu. Lalu kemudian lahirlah Papera, New York Agreement kemudian Papera kemudian 2 tahun sebelum Papera itu kemudian lahir Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Gitu. Jadi kawan-kawan mesti tahu juga bahwa sebenarnya imperialisme dan kapitalisme yang dulunya sebelumnya diusir oleh Bung Karno itu kembali semua ke Indonesia melalui jalan diplomasi status Papua. Gitu. Lahirlah Undang-Undang PMA itu. Jadi Undang-Undang PMA itu sebenarnya memberikan keran dan penetrasi bagi eksploitasi yang luar biasa sampai hari ini. Jadi kalau Papua itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diatasi secara adil dan bermartabat, ya itu berarti situasi kita hari ini seperti itu. Karena ini sebenarnya Papua ini menjadi jalan kembalinya kekuatan-kekuatan yang mengedepankan eksploitasi dan penjarahan aset kekayaan alam itu. Mungkin situ dulu, kembali ke moderator lagi. Baik, terima kasih Bung Arki. Apakah sudah terjawab, Mas Randy? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Usman Sahril. Izin bertanya, moderator, bagaimana tanggapan Bung mengenai masalah tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua? Barangkali bisa on-mic, silakan on-mic Kak Usman. Halo Kak Usman. Ya, langsung saja Kak. Langsung saja moderator. Iya, terima kasih. Silakan Bung. Ya. Baik. Jadi corak ekonomi masyarakat Papua itu adalah corak ekonomi subsisten. Ya. Subsisten artinya sebelum era ekonomi globalisasi ini ada, kami itu mengandalkan mencari makan itu mengandalkan ketersediaan alam itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa pelaku usahanya tidak berkembang, kemudian bagaimana membangun ekonomi di masyarakat Papuanya, ya itu karena memang corak masyarakat Papua itu dari subsisten tadi, kemudian tiba-tiba ada hadirlah ekonomi dagang tadi, itu butuh penyesuaian memang itu. Jadi butuh penyesuaian. Kalau memang hari ini ada program-program ekonomi yang digalakan oleh pemerintah ke Papua, kita belum bisa menilai bahwa itu sukses itu. Karena memang tahapan sejarah masyarakat Papua itu dia membutuhkan penyesuaian gitu. Itu menjadi segi sejarah ekonominya. Kalau misalnya tentang bagaimana orang Papua melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan usaha dan segala macam, ini sebenarnya kan di Otsus itu kan soal fiskal dan moneter, hubungan luar negeri, hukum dan HAM, keamanan dan kepercayaan itu kan tidak diberikan oleh
diberikan dalam kewenangan Otsus. Jadi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi soal-soal begini ini kalau misalnya 20 tahun Otsus itu kalau diberikan kewenangan pasti bisa gitu ya. Tapi kewenangan itu tidak ada. Dibatasi terhadap 5 aspek itu. Nah, kalau membangun UMKM dan segala macam bisa. Sekarang ini kan ada beberapa misalnya Kamar Adat Papua atau kumpulan asosiasi pengusaha lokal dan segala macam. Mereka siap itu. Mereka sudah punya pijakannya, kemudian sudah punya program dan segala macam. Tapi itu kembali lagi kepada birokrasi lagi itu. Keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha lokal itu memang masih belum serius itu. Jadi ada satu problem juga di soal bagaimana mendekatkan birokrasi itu pada konteks-konteks lokal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 15 menit lagi diskusi kita cukupkan. Mungkin ada tambahan dari Bung Ferdi? Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Mas Bayu mungkin bisa unmute. Silakan Mas Bayu. Untuk mempersingkat waktu juga. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam ya Bung Arki. Ya, jadi pertanyaan saya, selama ini kita selalu disodorkan berita-berita tentang konflik identitas dan lain-lain yang terjadi di Papua ya. Tapi saya percaya Bung bahwa Papua itu tidak hanya berkonflik. Kita harus bisa ambil pelajaran dari Papua kan gitu. Jadi minta tolong Bung bisa ceritakan ke kawan-kawan semua bagaimana teman-teman di Papua menjaga perdamaiannya, menjaga anugerah kemajemukannya itu kan. Supaya kita hari ini tidak hanya dicekoki berita-berita tentang Papua itu ekstrim, Papua itu apa dan seterusnya. Saya percaya Papua itu damai dan Papua itu masih Indonesia kan. Jadi minta tolong Bung ceritakan gimana masyarakat Papua menjaga kemajemukannya itu. Terima kasih Bung. Baik. Jadi toleransi kemudian menjaga keharmonisan ini di Papua itu lebih maju tahapan seperti begini. Saya ambil contoh misalnya masyarakat di daerah Bahamata. Bahamata itu daerah Fakfak. Di Fakfak itu dalam satu keluarga itu bukan wajib tapi itu kan sudah menjadi tradisi. Jadi agama dan tradisi itu sudah kayak satu gitu. Jadi misalnya dalam satu keluarga ada 4 orang, berarti 2 itu wajib Muslim, 2 itu wajib Nasrani. Dan hubungan keharmonisan seperti ini itu saya pikir Fakfak itu menjadi contoh yang baik ya, contoh yang baik dalam arti bahwa perbedaan seperti perbedaan agama, kemudian perbedaan pandangan itu tidak kemudian mencerai-berai kesatuan masyarakat yang ada di sana. Dan saya memang banyak belajar dari saudara-saudara saya di Fakfak tentang bagaimana mereka membangun keharmonisan ini. Lalu ada beberapa praktik yang sering disuarakan oleh orang Papua itu misalnya satu tungku 3 batu misalnya. Jadi berbagai golongan itu bersatu di situ. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, tapi semua ada di dalam satu tungku ini. Jadi kalau tungku itu kan mungkin kawan-kawan yang di kampung bisa mengerti ya, untuk membakar api, masak dan segala macam gitu. Lalu satu kebersamaan yang selalu yang menjadi ciri khas atau
menjadi filosofi orang Papua adalah kebersamaan ya, gitu. Kolektifnya itu menguat gitu. Jadi kita jarang melihat jadi orang Papua yang pelit begitu ya. Kalau pelit itu mungkin tidak ya, tapi ya itu karena apa yang dia punya harus dia bagi-bagikan kepada yang lain juga gitu. Jadi kemudian budaya bersama-sama, berkumpul sama-sama, makan sama-sama. Ini yang ya kalau tidak diselamatkan, kalau tidak diakomodir sesuai dengan nilai Pancasila, habis sudah itu. Kita akan membangun orang Papua yang berkarakter cangkokan karena pengaruh-pengaruh globalisasi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bung Ferdi ada pendapat lain? Ya, terima kasih Pak Moderator terkait data yang disampaikan oleh Bung Arki. Saya sepakat, misalnya Papua ini sangat luar biasa. Mana itu sistem sosialnya mengutamakan musyawarah, gotong royong, kebersamaan, kolektivitas. Karena itu adalah nilai-nilai luhur dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yang sudah dituangkan sebuah konseptual yaitu Pancasila di daerah Indonesia bagian barat atau yang kita tahu juga daerah Jawa tempat tinggal kita. Ini mulai luntur. Nah, karena kita harus bisa mencontoh dari saudara kita yang ada di Papua. Kehidupan ini harus saling bergotong royong, kebersamaan dan juga mengutamakan musyawarah mufakat. Apabila semuanya salah diselesaikan menggunakan musyawarah mufakat, maka konflik terus-terusnya ini tidak akan pernah muncul. Bahkan bisa diminimalisir dengan musyawarah ini. Ya, seperti itu. Terima kasih, Mbak Moderator. Terima kasih, Bung Ferdi. Dan 10 menit lagi diskusi kita cukupkan. Silakan, mungkin ada tambahan pertanyaan. Ini ada yang raise hand dari Ayu Sri Lestari. Silakan Mbak Ayu kalau mau bertanya. Halo Mbak Ayu, apa ada pertanyaan? Tidak Kak, terima kasih. Oh iya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Bisa langsung on mic ya. Ada pertanyaan dari Mbak Aulia. Mbak Aulia silakan on mic ya. Atau mau dibacakan saja? Halo Mbak Aulia. Baik, masih belum merespon. Saya bacakan saja.
Dari Mbak Aulia Hapsari, izin bertanya Bung Arkilaus, hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB selalu dibahas mengenai adanya pelanggaran HAM Papua. Bahkan sering tudingan-tudingan itu justru dikeluhkan negara lain. Seringkali diplomat-diplomat Indonesia hanya menjawab secara retorika. Dan data pembelaan yang disampaikan hanya itu saja dan kurang dalam penyajian data maupun fakta berhasil menekan pelanggaran HAM di Papua. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Bung? Ya, terima kasih ya Mbak Aulia. Memang satu kelemahan diplomasi kita itu adalah apa yang disampaikan di forum-forum internasional itu kadang tidak nyambung dengan praktek di lapangan. Misalnya pembukaan akses terhadap jurnalis asing misalnya, itu sampai sekarang kan masih bermasalah. Lalu kunjungan tentang utusan PBB untuk bagaimana menginput pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Nah ini kan diberikan tapi kayak susah begitu, sehingga ya dunia internasional itu kan selalu bertanya karena berbagai laporan-laporan yang mereka terima dan segala macam itu kan perlu, artinya mereka ingin lihat sendiri ke Papua. Nah, akses-akses dari luar ini yang kadang membuat pemerintah itu kemudian tidak mau membuka akses kayak begini gitu. Nah ini memang dibuka saja aksesnya seluas-luasnya gitu. Mau wartawan, mau siapa mau datang, silakan kalian datang lihat situasinya kayak gimana gitu. Nah itu yang menjadi persoalan yang setiap tahun tuh pasti akan panas ya di sidang-sidang PBB itu. Persoalannya itu karena pemerintah tidak membuka akses kepada pejuang-pejuang hak asasi manusia yang ingin mengetahui secara dekat situasi di Papua gitu. Ya jangan takutlah, tidak mungkin karena persoalan HAM ini Papua memisahkan diri dari NKRI, tidak. Itu karena Papua itu kan sudah punya resolusi PBB tentang hasil referendum. Jadi kalau PBB mau bikin referendum ulang lagi nggak bisa, itu belum ada di negara lain tuh ada praktik seperti itu. Artinya bahwa pemerintah itu sebenarnya ketakutan yang dibuat-buat gitu. Atau mungkin karena Papua ini adalah serdadu kapitalisme ekstraktifnya kuat sehingga itu yang dijaga dan dilindungi oleh pemerintah atau bagaimana. Jadi ada kemungkinan Papua itu ditutup akses karena takut lahan bisnisnya terganggu. Lalu itu kemudian dikait-kaitkan dengan memisahkan diri agar membenarkan argumen pemerintah itu. Padahal sebenarnya tidak ada urusan soal Papua memisahkan diri gitu. Tapi yang ada terjadi adalah persaingan bisnis karena Papua itu kan menjadi ladang bisnis global gitu. Lahan bisnis, perebutan lahan bisnis sejak masa dulu sampai hari ini. Mungkin itu. Mungkin dari Bung Ferdi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Saya membahas sedikit ya tentang kondisi yang disampaikan oleh Bung Arki, bahwasanya ada ketidaksinkronan antara pihak rakyat Papua dan pihak pemerintah Indonesia. Lalu fungsi dari DPR atau DPRD yang ada di sana ini seperti apa? Apa kok tidak ada kesinkronan antara pihak rakyat dan pihak pemerintah? Nah, saya sepakat dengan pendapat Bung Arki tadi tentang Dewan Rakyat. Saya kira Dewan Rakyat ini
haruslah segeranya diwujudkan, karena untuk mensinkronkan antara pihak pemerintah dan pihak yang di Papua. Karena kalau terus-terusan begini pun, kan saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka suaranya itu tidak terdengar. Bahkan banyak sekali penindasan, penggusuran tanah ini secara apa ya? Tiba-tiba ada gitu, dan beritanya pun tertutup, tidak ada yang mengeksposnya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi Papua ini harus selalu diutamakan, karena mereka ini adalah satu bangsa dengan kita, saudara-saudara kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arki dan Bung Ferdi. Mengingat waktu kita sudah mencukupi, mungkin dari Bung Arki ingin memberikan pesan-pesan untuk kita, teman-teman mahasiswa. Ya, ketika kita belajar tentang Papua, kita belajar tentang Pancasila, ya. Ketika kita belajar tentang Papua, Papua itu surganya Pancasila, gitu. Kita melihat nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sekarang ini yang ada itu di Papua. Di daerah lain mungkin yang masih kuat, ya, gitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia, Papua itu sebenarnya Indonesia, apa ya, Pancasila itu, gitu. Nah, nilai-nilai ini yang diabaikan itu hanya karena memang Papua itu menjadi pusat pertarungan kapitalisme internasional. Itu yang diabaikan. Makanya Pancasila itu dia keok di Papua, ya, yang berkuasa di Papua inilah kapitalisme gitu. Kita lihat Freeport misalnya 50 tahun itu smelter aja nggak bangun-bangun itu kan. Putri aku Gitu. Smelter aja tidak selesai. 50 tahun kita masih bergantung dengan hanya ekspor bahan mentah keluar, tidak pernah produksi dalam negeri. Itu Pancasilanya kemana? Nah itu, jadi kalau memperbaiki Papua itu sama dengan kita memperbaiki Indonesia ini. Dan kemudian mengangkat Papua, nilai-nilai Papua itu sama dengan mengangkat nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya, kenapa ini Pancasila dikubur terus di Papua? Terima kasih. Terima kasih untuk Bung Arki dan Bung Ferdi atas waktunya diskusi malam ini. Sebelum kita mengakhiri, ada sesi foto bersama. Silakan on-cam semua teman-teman. Yes. Ayo, Mbak Dindi on-cam juga. Kita on-cam sama-sama. Kita berfoto bersama. Iya, sebentar. Ini lampunya baru nyala. Hidup mahasiswa. Hidup. Itu. Padahal bukan mahasiswa lagi nih kita. Iya, Bu. Yang bertugas mengambil foto siapa ya? Dari operator. Ya, silakan. Sudah, moderator?
Sudah, Kak? Halo, siapa ya? Kok nggak ada? Dari catur mungkin. Mas catur sudah bisa belum? Oke, ini aku operatornya. Mungkin nanti Mas Catur sama Mbak Farah bantu foto atau crop print screen-nya. Oke, mau dihitung dari hitungan ketiga. Silakan menurut saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu kali lagi. Ya. Dan tangan mengepal tanda kita. Kan? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye, sayonara. Ya. Saya ucapkan terima kasih Sampai untuk jumpa, Bu. kedua Sukses. pemantik. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua pemantik hebat kita pada malam hari ini dalam acara diskusi antara HAM dan Papua. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Terima kasih, Bung, atas waktunya yang telah diluangkan. Sampai jumpa Sama-sama. di forum-forum Terima berikutnya kasih ya, untuk Bung, ya. kawan-kawan BEM. Mantap. Terima kasih, Bung. Ya, saya undur diri dulu ya, Bung. Oke. Assalamualaikum. Saya juga mengundurkan Sampai diri. jumpa.